Oke, halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Nah, kali ini aku udah lama banget belum ada update lagi di konten YouTube aku. Jadi kali ini aku akan update gitu. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya aku bahasnya IT Business Analyst, karena sebelumnya tuh pekerjaan aku relate sama itu. Nah, sejak 2020-an aku eh, posisinya bukan di IT Business Analyst lagi, tapi di Project Manager. Tetap di IT, tenang aja, tetap di bidang IT ya. Tapi dengan skop pekerjaan yang berbeda lagi gitu. Walaupun ya nggak jauh-jauh juga dari development software gitu. Nah, jadi kalau di IT Project Management kemarin, yang aku temui sampai saat ini itu aku di kantor yang sekarang gitu ya, itu menggunakan kerangka kerja Scrum namanya. Nah, kalau kerangka kerja Scrum itu kayak apa sih gitu kan? Nah, kerangka kerja Scrum itu eh, ya kalian bisa googling dulu, karena di sesi kali ini aku nggak bahas tentang Scrumnya, tapi aku lebih ngebahas tentang knowledge workernya gitu. Apa yang di diterapkan di manajemen Scrum ini tuh gimana gitu ya. Kalau untuk Scrumnya sendiri itu ya dia ada sprint di dalamnya, ada retrospektif dan lain-lain. Itu bisa teman-teman bisa googling sendiri dulu. Terus ya aku baca ini ya, baca ini nih disarankan sama leaderku di kantor kemarin. Habis itu aku sempat ngisi satu sesi untuk coaching tentang knowledge worker, jadi aku pengen sharing juga di sini gitu. Jadi ceritanya kalau di buku ini tuh ada ngebahas tentang knowledge worker ya, di buku ini. Ini nama bukunya Manajemen Modern Scrum 1. Nah, kalau knowledge worker itu apa sih kan gitu ya? Knowledge worker itu apa sih gitu. Nah, secara secara arti yang biasa aja gitu ya, pekerja intelektual. Nah, kalau secara definisi, knowledge worker itu ya pekerja yang menggunakan pengetahuan sebagai modal utamanya, atau pekerja, bahasa Indonesia pekerja berpengetahuan. Nah, terus knowledge worker menurut Peter Drucker 1969, knowledge worker adalah individu atau karyawan yang secara konsisten mengembangkan pengetahuannya dan memanfaatkannya dalam bidang pekerjaannya gitu. Nah, sekarang knowledge worker itu yang dianggap sebagai pekerja intelektual atau pekerja yang berpengetahuan itu apa sih nilai-nilai yang dia pegang? Nah, nilai-nilai yang dia pegang itu adalah SMART. SMART itu apa? SMART. S-nya apa? Self confident. Jadi dia punya tujuan dan perencanaan yang jelas. Terus dia motivation, dia memiliki motivasi yang tinggi. Terus action, memiliki kedisiplinan dan konsistensi. Terus dia responsible, memiliki tanggung jawab profesional, itu udah pasti banget ya. Terus dia team player, membangun kolaborasi di dalam dan antar tim gitu. Nah, terus kalau di dalam apa sih korelasinya knowledge worker dengan Scrum ini gitu ya. Nah, dimana Scrum ini juga ya semacam menggunakan manajemen modern gitu ya. Aku nyontek dulu nih sama yang pernah aku tulis dulu. Jadi gini, kita yang menjadi software developer gitu, bisa jadi product owner atau developer team, itu merupakan knowledge worker kan. Artinya kita bukan kita gini, dimana kita ini merupakan pekerja yang mengandalkan pemikiran saat bekerja. Kita tidak banyak bekerja menggunakan otot dan tenaga, serta tidak banyak menjalankan pekerjaan yang sifatnya berulang dengan pola yang sama. Tapi kita bekerja mengandalkan kreativitas dan inisiatif. Dalam manajemen modern, manajer akan melakukan pendekatan bottom up, bukan top down. Top down itu manajernya lebih banyak memerintah dan nyuapin timnya. Sementara kalau bottom up
itu manajer akan lebih banyak memberikan coaching dan empowerment kepada timnya supaya timnya bisa bekerja secara mandiri dan kreatif dengan, tolong digarisbawahi, dengan instruksi yang sangat minim. Nah, konsep yang ini yang dieksploitasi oleh si Scrum Management, kerangka kerja Scrum ini gitu. Oke, selain itu tentang knowledge worker, lanjut ya. Tentang knowledge worker tadi ada istilah bottom up ya, itu ya. Jadi bottom up di mana si leadernya itu malah nggak nyuapin gitu atau nggak ngasih apa namanya direction yang jelas gitu, tapi kasih clue. Kalau nggak bisa ya diajarin, di coach gitu loh, di coach, didampingin sampai bisa gitu, tapi nggak disuapin gitu. Jadi lebih ke membiarkan timnya bekerja sesuai dengan kreativitasnya, sehingga malah bisa menemukan pola sendiri gitu. Kayak gitu ya, kreativitas, terus juga timnya lebih banyak berinisiatif, menuntut inisiatif tim, supaya ya lebih bisa memberikan kreativitasnya itu tadi, kreativitasnya, inovasinya terhadap suatu project atau suatu objek yang lagi dikerjakan kayak gitu. Terus emang minim instruksi ya. Dan satu lagi hal yang terpenting adalah kalau sama klien kan yang paling penting apa tuh ya, value-nya gitu. Value secara bisnisnya tuh apa gitu. Dimana kalau ini relate-nya lagi sama Scrum itu tadi adalah kita gini, karena udah ada istilah Scrum-nya, terus kita kadang juga berpikir apa sih yang boleh dan yang tidak boleh di dalam Scrum itu gitu kan. Ternyata di dalam Scrum itu nggak kayak gitu. Bukan apa yang boleh dan tidak boleh, tapi itu lebih kayak gini. Scrum ini sifatnya tidak baku. Misalnya kita bertanya apakah cara yang saya lakukan ini boleh dan sudah benar menurut Scrum. Nah, dia nggak kayak gitu. Tetapi pertanyaan yang tepatnya itu adalah apakah cara yang kita lakukan sekarang ini membawa nilai, value tadi untuk customer atau perusahaan gitu. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, maka itu adalah boleh di Scrum gitu. Jadi ketika suatu tindakan, suatu cara itu membawa value kepada customer dan perusahaan, maka itu adalah hal yang memang harus dilakukan gitu di dalam Scrum ini gitu. Oke, jadi kata kuncinya yang harus dipegang adalah ada value atau tidak. Kemudian Scrum ya memang memaksa kita untuk menantang status quo dan menggiring kita agar bisa membawa value bisnis, nilai bisnis bagi customer kita. Nah, itu saya temukan di buku ini ya. Selain tentang knowledge worker tadi, ya saya temukan itu di buku itu terkait dengan Scrum. Gitu. Oke. Selanjutnya kalau tentang knowledge worker ya ini mungkin cukup ya kalau tentang knowledge workernya. Kalau tentang Scrum itu mungkin di dalam Scrum itu ya ada sprint tadi, ada kalau dalam timnya tuh ada Scrum Master, ada Product Owner, ada developer team. Developer team itu siapa gitu kan? Ada analis, ada tester, ada programmer gitu. Jadi kalau developer ya bukan yang developer yang coding gitu, tapi ya satu kesatuan yang ada analisnya, ada testernya, ada programmernya kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu ya terkait dengan Scrum, tentang knowledge worker, tentang Scrum ini, dan tentang sharing dari saya. Apa yang kita dapatkan ya itu, ini salah satu materi yang pernah saya bawain juga sih. What you got, Scrum bukan sekedar pendekatan manajemen dalam mengelola software development. Di dalam Scrum ada para knowledge worker, di mana sikap proaktif dari semua pihak, termasuk pelanggan, diharapkan agar Scrum dapat berjalan dengan sukses. Para knowledge worker yang terdiri dari Scrum Master, Product Owner, dan tim pengembang secara kesatuan
secara satu kesatuan ketika ketiga peran ini disebut sebagai tim Scrum. Scrum mendesentralisasi otoritas kepada semua peran yang ada di dalam tim Scrum guna meningkatkan sense of ownership dalam sense of belonging ya maksudnya, atau ya bisa dibilang sense of ownership juga sih istilahnya. Cuman biasa kita familiar dengan sense of belonging gitu dalam pengembangan software. Oke, mungkin itu dulu sharing tentang knowledge worker, tentang Scrum-nya. Thank you for watching and have a good one.